Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ruhi abaihi wa ikhwani al-anbiya'i al-mursalin wa li kulli sahabati ajma'in ulama salihin masyayikh ad-din wa fuqaha al-muhaddisin wa mufassirin wa ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina akhwalina khalatina wa isyina wa muslimina wa muslimat والمؤمنين والمؤمنات ثم روح الشيخ محمد معهم عبد الرحمن ثم روح الشيخ مجمعه ثم روح الشيخ من شيخ عثمان بن فرق المدراوي وروح الشيخ من شيخ ياسر سالف فلان ثم روح الشيخ من اسماعيل بن اليمني وروح الشيخ من شيخ محمد باكر كيم مدروك ثم روح الشيخ عبد الوهاب بن حاج عبد الصمد ثم روح الشيخ محمد شافي هزم ثم روح الشيخ عرفان حلمي وروح الشيخ ابي علوي سيد حميد الكاو ثم روح الشيخ الخليج المغربي وروح الشيخ محمد امن هري المكي اللهم الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل أمري وكل يا كريم افتح لنا مضارع بجودك كرامك علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا الرحمن الرحيم. وفي السنة الإمام الحافظ أبي عيسى محمد قال باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه يوما قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. Bab tentang bahwasanya seseorang sholat beberapa kali sholat dengan satu wudu. Wabillahi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Alqamah bin Marthad an Sulaiman bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau li kulli salatin falamma kana 'amul fathi shalla as-salawati kullaha bi wudu'in wahidin famasaha 'ala khuffayhi faqala Umar innaka fa'alta shay'an lam takun fa'altahu qala amdan fa'altuhu. Riwayat dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu bagi setiap kali sholat. Maka tatkala pada tahun Fathu Makkah, Nabi sholat beberapa kali sholat seluruhnya dengan satu kali wudu. Beliau mengusap di atas dua khufnya. Lalu berkata oleh Sayyidina Umar, sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang belum kau pernah kerjakan. Nabi menjawab, sengaja aku melakukannya. Qala Abu Isa hadza hadisun hasanun sahihun. Wa rawa hadzal hadits Ali bin Qadim an Sufyan ats-Tsauri wa zada fi tawaddu'a marratan. Qala wa rawa Sufyan ats-Tsauri hadzal hadits aidan an Muharib bin Ithar an Sulaiman bin Buraidah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddu li kulli salatin. Warwahu waqi'un an Sufyan an Muharib an Sulaiman bin Buraidah an abihi. Qala warwahu Abdurrahman bin Mahdi wa ghairuhu an Sufyan an Muharib bin Ithar an Sulaiman bin Buraidah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan wa hadha asahhu min hadis waqi'in. Wal 'amalu ala hadha 'inda ahli al-'ilmi annahu yusalli as-salawati bi wudu'in wahidin ma lam yuhdith. Wa kana ba'duhum yatawaddau li kulli sholatin istihbaban wa iradatal fadli. Dan mengamalkan atas hadis ini di sisi para ulama, bahwasanya para ulama sholat beberapa kali sholat dengan satu kali wudu.
selama belum berhadas, dan adalah sebagian ulama berwudu untuk setiap sholat, hal keadaannya sebagai anjuran dan menghendaki akan keutamaan. Wa yurwa 'anil Afiqi an Abi Utaifin an Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a ala tuhrin kataballahu lahu bihi asyra sanatin wa hadha isnadun dha'ifun. Wa fil babi an Jabir bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sallat dhuhra wal asra bi wudu'in wahid. عن سليمان بن أبي هريرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته. Itu faal itu semua ya, nggak ada yang sonatu, nggak ada ya, faal itu semua. Amdan faal itu. Tapi isyaratnya amdan sonatu ya, makanya. Ya ada. Di sana sonatu kan amdan faal itu. Kan kalau nggak ada yang beda ya kita pegangnya yang matan ya amdan faal itu. Tapi di sana malah amdan sonatu ya. Riwayatkan dari Sulaiman bin Utsaidah dari bapaknya, ia berkata adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu pada tiap-tiap salat. Berarti ini hadisnya hadis Fiqriyah ya. Berarti sudah sering seperti itu. Kalau makana amal seperti maka pada ketika butuh Mekah berarti tidak akhir-akhir ya. Salat salawati kulli hadi udin wahid. Beliau salat semua salat dengan satu kali wudu. Wa masa ini al-Faihi dan beliau menyapu dua kukunya. Faqala Umar, innaka fa'alta syai'an lam takun fa'altahu. Sungguhnya engkau melakukan sesuatu yang belum pernah kau lakukan sebelumnya. Ini apakah menyapu kukunya? Apakah sholat apa? Sholat dengan berapa sholat dengan apa? Dengan satu kali wudu. Kayaknya sih korelasinya sepertinya yang pertama itu sholat dengan beberapa sholat dengan satu apa? Sekali wudu. Itu yang kemudian dilakukan. Qala Rasulullah amdan ya. Sengaja apa itu aku lakukan. Makanya ya dulu ala apa? Dibayar dijawab atau dibahan ya apa? Boleh ya untuk melihat apa? Jadi boleh istilahnya beberapa kali sholat setelah wudu. Tapi syarat tadi kalau dia belakang apa? Malah yudis ya selama belum berhadasnya. Para ulama mengamalkan itu istilahnya mengamalkan untuk berwudu setiap sholat istihbaban wa idzatul fadli, hanya apa? Hanya ya anjuran untuk kalau kita apa ya mendapatkan pahala perbuatan saja gitu, karena penambahan dari praktek wudu ya ada apanya, ada ganjarannya gitu. Maka ada yang berpendapat misalnya boleh masna-masna misalnya dua-dua sholat yang mulai. Ada kan yang 4-4-3 gitu kan. Ada yang ngambil dua-dua, nyatakan lebih baik dua-dua. Kalau lihat dalil sekuatnya 4-4-3 riwayat Siti Aisyah ya. 4-4-3 itu kan riwayat Siti Aisyah. Ya, jadi tapi tas'al antulihinna uslihinna, dan kamu tanya itu kan di luar Ramadan dan di dalam Ramadan, tapi tas'al antulihinna uslihinna, dan kau tanya bagaimana panjangnya 4-4-3 itu, dan juga jangan kau tanya bagusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang mengatakan dua-dua misalnya, atau sholat tasbih boleh kan sekaligus berapa? 4 gitu kan, atau juga apa? Dua gitu, betul kali salam. Nah, ada berpendapat, tapi pendapat ini sifatnya logika saja. Kalau dua-dua misalnya, macam sholat tasbih misalnya dua-dua, itu kalau dia batal pada 2 rakaat yang terakhir, maka 2 rakaat sebelumnya nggak hangus kan? Nah itu. Jadi kalau dia 4 batal terakhir berarti apa?
ulang lagi gitu. Yang kedua, setiap rakaat, dua rakaat, kalau memang dia dua-dua berarti ada tasyahud di situ kan ya, salawat, maka menambah apa? Menambah pahala dibandingkan dia sekaligus tapi itu apa? Kan nggak ada tasyahudnya kan? Dia langsung. Nah, itu kan fadilahnya hanya fadilah bisa saja gitu. Tapi kan namanya ibadah dengan apa? Dengan dalil. Maka di sini istihbabnya untuk dia apa iza datal fadli, karena kalau dia berwudu berarti apa? Ada tambah ibadah gitu ya. Mau sholat masih ada wudhu, tapi dia wudhu lagi itu kan macam tajdidul wudhu kan, memperbarui wudhu, padahal dia nggak wudhu pun nggak apa-apa. Tapi ketika dia berwudhu maka mendapatkan fadilah lagi, fadilah pahala berwudhu lagi. Itu aja yang mau dilebihkan. Tapi kalau untuk kesahannya maka ketika dia sholatnya dengan wudhu yang tadi kan ubah apa? Jawaz, boleh-boleh saja gitu. Nanti pertanyaannya kan kenapa harus apa ditambahkan dengan wudhu lagi? Jadi tadi dengan logika dia tambah praktek ibadah maka apa akan tambah pahalanya. Jadi itu mah fadli saja. Nah, kedua ya Nabi mengatakan pernah melakukan hal tersebut ya jawaz. Makanya katakan amdan sonatu atau fatu sengaja aku lakukan ini bayarnya jawaz untuk menunjukkan apa kebolehan ya gitu. Karena kalau nggak disitukan nanti apa akan bertanya-tanya boleh apa nggak boleh gitu ya. Ya lanjut. Babu maja'a fi wudu ar-rajuli wal mar'ati min ina'in wahidin. Bab tentang wudunya seorang suami dan istri dari satu bejana. Wa bihi ilaihi qala haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Amr bin Dinar an Abi Sya'tha'i an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala haddatsatni Maimunatu qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin minal janabati. Qala Abu Isa hadha hadisun hasanun sahihun. Riwayat dari Maimunah radhiyallahu anha, ia berkata, adalah aku ini mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu bejana. Mandinya mandi janabah. Berkata oleh Abu Isa, ini hadis hasan sahih. Wa huwa qawlu amatil fuqahai alla la ba'sa an yattasila ar-rajulu wal mar'atu min ina'in wahidin. Qala wa fil babi an Ali wa Aisyah wa Anas wa ummi Hani'in wa ummi Subayyah al-Juhaniyati wa ummi Salamah wa ibn Umar. Qala Abu Isa wa Abu Sya'tha'i ismuhu Jabir bin Zaid. Babu maja fi wudu'ir rajuli wal mar'ati min ina'in wahidin. Tentang wudu seorang, kalau ini dari ponis ya, bukan suami istri ya, bukan laki dan perempuan. Ada dapatnya rajul wal mar'ah ya. Jadi apa? Sudah langsung diterjemahkan apa? Nah, suami istri aja. Nah, itu kan sebenarnya bisa aja terjemahkan laki-laki dan perempuan kan ya. Nah, secara tapi nanti ada muafik dengan babnya, dengan apa, dengan isi hadis ya, mau nggak mau kita artikan apa? Suami istri gitu ya. Karena nggak mungkin dalam satu bejana yang laki dengan perempuan, nah perempuan loh, kan seperti itu ya. Apakah mungkin yang walau soal ya? Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala haddatsatni Maimunatu radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min al-janabah. Nah, riwayat di Abdullah bin Abbas, dia berkata menceritakan kepadaku oleh Maimunah radhiyallahu anha. Yang dari Abbas ada Maimunah ini kalau dalam rentetan perawi perlu dicurigai. Kenapa? Karena akses seorang perawi laki perempuan itu susah. Tapi Ibnu Abbas sama Maimunah itu bisa sampai aksesnya karena Maimunah ini siapa? Ibunya, karena Maimunah ini saudara dari ibunya. Ya. Jadi, kalau Abdullah bin Abbasnya memang sepupu dengan Rasulullah, ya kan? Tapi kan nggak mungkin, walaupun sepupu dari Abbas ya sampai pamannya, tapi nggak mungkin kalau tinggal di berada di rumah Rasulullah gitu. Nah, Abdul Abbas itu sama dengan Abdullah bin Umar ke Hafsah, itu kan kakaknya dari Umar Khattab ya. Nah, kalau Abdullah bin Abbas maka riwayatnya juga pernah nginep gitu ya.
Rumah Rasulullah itu di rumah ketika Rasul ada di jabat di rumah atau di giliran yang mana? Di Maimunah. Nah, Maimunah itu adalah saudara dari ibunya. Nah, jadi saudara ibunya. Maka artinya di sini kalau seorang perawi memang akses untuk perempuan dengan laki-laki dengan perempuan itu dalam kutip terputus gitu. Kecuali ada apa? Ada hubungan mahram atau kedekatan yang lain, misalnya maula gitu ya, dalam maula. Nah, Abdullah bin Abbas tak mungkin bisa akses ke Maimunah gitu. Nah, karena Maimunah satu ummahatul mukminin dan nggak mungkin bisa terbuka begitu saja. Ya, makanya riwayat Siti Aisyah pun tidak semua orang bisa meriwayatkan dari Ummahatul Mukminin Siti Aisyah. Hanya orang-orang tertentu saja, yaitu di antara keponakannya beliau ya yang bisa itu. Nah, maka di sini Abdullah bin Abbas kita katakan hasil bisa dianggap itu bisa melihatkan dari mana? Maimunah kan dua-duanya sahabat kan? Karena apa? Karena Maimunah ada apa? Ibunya itu loh yang harus kita patut tanda kutip boleh dicurigai kalau ada periwayat perempuan berlaki atau laki pada perempuan. Ya, walaupun nanti misalnya riwayatnya secara aman, secara umum menyampaikan, membacakan, tapi kan kaum perempuan pada saat itu tidak semuanya mempunyai, mohon maaf, mempunyai majlis yang mengajarkan, tidak. Aisyah dan juga pada hal-hal tertentu saja ada sahabat yang bertanya segala macam gitu, karena kan jadi pusat informasi untuk periwayatan perempuan seperti Aisyah gitu ya. Nah, kenapa? Karena isi hadisnya itu sangat privat apa? Kuntu agstasilu anak Rasulullah. Aku dan Rasulullah mandi gitu. Itu kan daerah privasi gitu, nggak bisa menceritakan ya. Min ina'in wahidin minal janabah. Dari bejana yang satu, dari mandinya bermandi janabah. Jadi satu bejana inilah yang para ulama bersih pendapat. Apa yang dimaksud satu bejana itu? Nah, kalau Imam Asy-Syafi'i tentu saja masih berpegang pada konsep apa namanya mustamal gitu kan. Jadi diilustrasikan ya kayak macam wadah saling nyendok gitu kan, itu nggak jadi masalah. Jadi masih isi apanya, isi baknya itu satu isi bak, tapi mereka mandi masing-masing gitu istilahnya, karena jadi masalah. Jadi namun untuk mustamal nggak jadi masalah. Maksudnya mengilustrasikan dari satu bejana itu seperti apa gitu kan. Satu bejana itu ya satu kolam berendam sama-sama kan gitu. Ini kan imajinasinya. Maka diimajinasikan satu bejana itu kemungkinan adalah satu wadah yang mereka saling kita kan saling guyur gitu, saling kadang-kadang bersilangan tangan nih mau ngambil bareng gitu. Karena belum kawin tidak tahu ya. Jadi kesilangan bareng itu juga kalau punya kamar sendiri kamar mandinya jangan kamar mandi keluarga repot. Kamarnya ya. Jadi artinya apa? Maka dikatakan la ba'sa. Ya, tidak apa? Boleh-boleh saja. Jadi itu tidak ada mungkin kata la ba'sa mungkin menunjukkan ibaha ya, kebolehan. Ya, tidak ada kata-kata misalnya sunnah gitu enggak gitu. Ya boleh saja gitu ya. Jadi kata wa huwa qawlan matuha la ba'sa. Ini enggak ada di sanun misalnya kayak begitu enggak gitu ya. Jadi kalau macam itu boleh enggak? Ya boleh gitu itu aja. Jadi la ba'sa itu kepada ibahah saja gitu, tidak kepada hukum misalnya sampai sunnah karena Nabi pernah melakukan itu gitu kan. Ya kalau misalnya ittiba Rasul gitu ya tergantung kondisinya gitu. Ya, kalau misalnya memungkinkan jangan apa. Ya lanjut. Babu maja'a fi karahiyati fadli tuhuril mar'ati. Bab tentang larangan sisa air bersucinya perempuan. Wabihi ilaihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailana qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Sulaiman at-Taimi an Abi Hajib an rajulin min Bani Ghifar radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an fadli tuhuril mar'ati.
Riwayat dari Abi Hajib dari seorang sahabat dari Bani Rifar, ia berkata, melarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sisa air bersuci seorang perempuan. Qala wa fil babi an Abdullah bin Sarjisa. Qala Abu Isa wa kariha ba'dul fuqaha'i al-wudu'a bi fadli tuhuril mar'ati wa huwa qawlu Ahmad wa Ishaq kariha fadla tuhuriha. Walam yaraya bi fadli su'riha ba'san. Wabihi ilaihi qala haddasan qala Abu an Abi Hadithin an rajul min Bani Kifar qala naha Rasulullah SAW an fadli tuhuri mar'ati qala wa fi babi an Abdullah bin Sarjisa. Jadi ada yang hadisnya yang an rajul min Bani Kifar, ya. Itu kan orang nggak ada itu. Tidak diketahui riwayatnya, walaupun di syarat disebutkan dia sudah diketahui bahwa al-Hakam bin Amr, ya, Hakam bin Amr, ya, namanya. Jadi rajin itu rajin kan masih mubham dia. Dan kita itu siapa? Ada apa? Hakam kalau sudah diketahui boleh saja dia nggak mubham lagi, kan, ya, nggak mubham lagi. Jadi kan ada juga kitab yang harus menjelaskan tentang nama-nama Muhammad itu pun ada gitu. Jadi kalau diketahui ya kamu paham lagi. Ya, tentang itu. Nah, apa riwayatnya? Nah, Rasulullah anfal li faqorin marati. Rasulullah melarang dari apa? Melarang dari kelebihan bersucinya perempuan. Nah, pertanyaan kan larangan apa? Gitu? Larang apa? Ya, di atas kan karahiyatifal li tahun mati, melarang dari sisa, bahkan ibaratnya naha dibawa di hadis menjadi karahiyah di judul, ya kan, ya. Jadi ada sudah di sini kan cuma naha, tapi di atasnya sudah apa? Karahiyah. Jadi kayaknya sudah diistimbatkan jadi karahiyah. Karahiyah itu kan kalau pada hukum apa fikih itu kemakruhan, berarti dia sampai kepada apa? Keharaman. Tapi teks hadis kan apa? Naha, gitu ya. Jadi itulah yang kita sering katakan, bagaimana melihat istinbatnya atau fikihnya seorang perawi hadis, dia lihat di babnya. Ya, ketika hadis redaksinya larangan, tapi akan menyimpulkan apa di atas itu. Nah, ketika dia katakan apa? Karahiyah, berarti sudah menyimpulkan suatu hukum. Juga misalnya memerintahkan. Iya, apa di sana memerintahkan? Tapi memerintahkan apa? Tapi di atas dikasih juga apa? Ijab, gitu kan, kadang-kadang kan gitu. Apa misalnya kan misalnya atau apa itu kan menunjukkan apa? Hukum. Maka di karahiyati fali tahuri mar'ati itu sudah menunjukkan sikap Imam At-Tirmidzi untuk menjelaskan atau menggunakan hadis ini pada ranah yang mana. Gitu. Nah, maka pada selanjutnya, waqala Abu Isa, dengan Abu Isa ini. Ini kan Abu Isa kan Imam Tirmidzi, kalau Abu Isa wa karya ba'du fuqaha'i. Nah, ini kan tafsirnya di sini. Memakruhkan sebagian fuqaha al-wudu'a. Tidak, di depan kan nggak ada apa-apa, cuma naha Rasulullah SAW anfaliyah. Nah, melarang apa gitu? Mengundang apa? Tapi kemudian fuqaha sudah mentafsirkannya larangan apa? Wudu difadli tahuril mar'ati, dengan sisa bersucinya perempuan. Nah, bersuci itu apa bekas wudu, apakah bekas mandi, kan bisa ya tahur itu bisa wudu. Nah, pendapatnya lah qaul Ahmad wa Ishaq, ya, Imam Ahmad apa? Ishaq kariha fadla tahuriha, ya. Keduanya memakruhkan apa? Sisa dari sucinya perempuan, walam rayo apa ya bifadli su'riha bahkan, dan tidak apa, artinya tidak berpendapat tidak ngapa-ngapa bifadli su'riha apa, dengan bekas apa, sisa apa, sisa minumnya. Jadi sisa wudunya makruh, kalau sisa minumnya nggak apa-apa, ya. Ini jadi apa relevansinya ya, sisa minumnya, karena wudu itu untuk suci, tapi kalau minum ya, karena Rasulullah belum mempraktekkan itu kan, bekas atau sisa dari minuman
Siti Aisyah, bukan bekas sebenarnya atau bukan sisa, memang bergantian. Ya Siti Aisyah diberikan duluan, kayak makan daging yang Aisyah atau bata-bata yang berabot ya, sedikit duluan, dia Nabi bergantian. Itu kan dasar hukumnya di situ. Maka walam ya roya bifadli su'ri kabasa. Jadi apa bekas suri itu kan minuman, artinya sebenarnya suri itu kan air, sebenarnya bekas minuman ininya gitu. Nah, kayak suri kan bisa bekas di atas uki gitu kan, jadi suri itu bekas ini bukan hanya airnya tapi wadah bejananya itu bekas istri itu nggak apa-apa gitu. Beli ya. Kalau udah mendak nggak apa-apa lah. Ya udah, tapi sekarang wah beda. Itu di dekat dispenser itu kadang-kadang gelas itu bererot gitu loh, pokoknya satu orang satu gitu. Mending satu itu orang pun dia juga gitu, jadi minum udah. Karena dia pergi balik lagi ambil gelas yang baru lagi gitu, ambil lagi berarti udah dia. Ini mau nyuci kagak mau nyuci. Karena kalau dulu masya Allah kita apa ya, bekas orang tua apalagi ya, itu sekarang nggak mau anak-anak kan gitu. Bekas orang tua itu nggak mau ya. Kalau dulu bekas orang tua minum baru kita kasih minum gitu. Sekarang nggak mau, udah beli duluan gitu. Ya dulu kasih gitu, kasih gitu ya. Isi yang nggak apa-apa, satu gelas untuk berdua minum silakan, satu piring berdua lebih irit lebih enak. Ya, begitu ya. Jadi satu piring berdua, jangan satu piring bisa makanan jadi semangat berebutan gitu. Terus diirit ikut piringnya mau di gelasnya satu gelas. Kalau wali orang tua itu emang sejak kalau setelah nikah kita sama-sama itu nggak boleh kita makan satu piring masing-masing gitu. Jadi ya kami sih satu piring harus satu keluarga satu gitu. Ya beliau mau ini satu piring satu berdua gitu, satu piring berdua gitu. Semuanya anak-anaknya nggak boleh potong itu satu piring masing-masing, nggak boleh dia satu aja. Nah, kalau kurang nyenggok lagi gitu satu piring. Satu piring itu untuk kedua suami istri. Kalau misalnya kan baru nikah tinggal rumah gitu kan, nanti makan sama-sama gitu. Diperhatikan sama beliau yang nggak boleh satu piring masing-masing aja satu piring. Dia itu mencontohkan piring itu dua. Gelasnya bersama, satu gelas itu buat berdua, enggak satu gelas ini satu gelas enggak. Baru-baru yang pada ini tenang jauh. Masih satu piring satu aja gitu. Ya apakah yang baru nikah gitu ya. Jadi, ya pas dia pulang ke rumah masing-masing terserah lah, tapi di hadapan dia itu ya kita sama-sama di situ ya memang seperti itu ya. Jadi ya itibaknya ya Rasul pernah melakukan itu gitu ya, misalnya jelas berdua dengan Siti Aisyah, gigitan di Siti Aisyah nggak masalah gitu. Jadi ada pembelajaran untuk menjaga keharmonisan hubungan, yang kedua menjaga kebersamaan gitu. Kadang-kadang kata anak-anaknya kadang bercanda, kita nggak kenyang segini, kita nambah lagi gitu. Kita nambah lagi gitu, kalau nggak kenyang kita nambah lagi ya, karena itu juga untuk membina keharmonisan diantaranya. Kalau ada kan kadang selera beda ya, misalnya yang ini mau disayurin, ini enggak gitu. Bagaimana dengan satu piring itu bisa bertoleransi gitu. Kalau dia punya ide, mungkin punya keinginan enggak mau disayurin, suaminya isinya mau disayurin, nah siapa yang bisa mengalah, siapa yang bisa mentoleransi. Itu kan membina itu, harus ada yang mengalah. Kalau enggak ngalah, repot. Kita butuh nasi jadi sayur kagak, enggak kayaknya. Jadi ketika misalnya suaminya ini mau dapin dikuahin gitu ya, misalnya suami istrinya nggak usah pakai tangan gini, kan ribut kan ya. Nah, siapa yang harus mengalah di situ? Lihat saja. Suaminya mau toleransi, udah nggak apa-apa, ikutin gayanya dia, atau istrinya ya udah saya gitu kan. Kalau enggak jadi makan. Bisa
masing-masing lari ke warteg. Jadi ternyata membangun membina ya beliau mengajarkan bagaimana menjaga keharmonisan juga bisa nggak bersepakat untuk ke situ. Ikutin, terserah mau ngikutin suami ke istri, terserah. Bisa bersepakat di situ. Yang satu mau air es, itu mau air hangat. Ya, coba satu gelas itu, masa nggak bisa sekali itu kan air hangat sama air es di satu gelas nggak mungkin kan? Siapa yang harus mengalah di situ? Ikut siapa? Nah itu kan menjaga ketika perbedaan itu terjadi, tapi harus satu keputusan diambil. Siapa yang harus mengalah? Itu menjaga keharmonisan. Ini jangan sampai di bidang itu aja nggak bisa menjaga nggak bisa saling mengalah, apalagi itu urusan besar gitu. Itu sederhana padahal. Itu pendidikan di meja makan itu sederhana. Ini kalau kata beli itu bentar aja ya kalau beli itu ya. Lanjut ya. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن عاصم قال سمعت أبا حاجب يحدث عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو قال بسؤرها. Riwayat dari Al-Hakam bin Amr Al-Ghifari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang untuk berwudu seorang laki-laki dengan sisa air bersucinya istrinya, atau dia berkata bekas minumnya. Qala Abu Isa hada hadisun hasan wa Abu Hajib bin ismuhu Sawadah bin Asim. Wa qala Muhammad bin Bashar fi hadisihi naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatawadda ar-rajulu bi fadli tahuril mar'ati wa lam yashukka fihi Muhammad bin Bashar. Nah, di sini jelas bahwa hukuman hadis riwayat yang sebelumnya dengan yang ini kemubahamannya hilang karena di sini disebutkan Anil Hakam bin Amr Al-Ghifari, karena kan cuma An-Rajulin bin Bani Ghifar, tapi dari Abi Hajib semuanya ya kan. Abi Hajib. Jadi artinya kemubahaman dia itu bisa terbantu dengan itulah salah satu hikmah dari Al-Muqaranah sebenarnya tematik ya, jadi menggabungkan beberapa periwayatan itu yang mubham bisa terbantu. Ternyata di sini nggak mubham, berarti kita bisa katakan yang di atas kenapa nggak mubham ketika kemubhamannya sudah diketahui. Kan ternyata mubham kan rojul, tapi mubham itu jadi di sini disebutkan Anil Hakam bin Amr Al-Ghifari, misalkan An-Rajulin bin Bani Ghifar gitu. Tapi di sini langsung Anil Hakam bin Amr Al-Ghifari, jadi kemuhamannya di sana hilang dia ya. Nah keduanya istilahnya untuk tadi kelebihannya untuk apa? Maka pada riwayat Muhammad bin Bashar nahar Rasulullah ayat tawadu ar-rajul, yang jelas ya tawadu apa? Fi fadli tahuril mar'ah, berwudu dengan sisa bersucinya perempuan. Bersuci tadi apa? Bisa mandi, juga apa? Wudu juga. Ya, jadi di situ katanya itu kalau kita mengumpulkan satu riwayat yang dengan tema yang sama bisa saling membantu baik pemahaman ataupun riwayatan. Ya, lagi. Babu maja'a fi rukhsati fi dzalika, bab tentang rukhsah dalam hal tersebut. Bihi lai qala hadatsana Qutaibah qala hadatsana Abul Ahwasi an Simak bin Harbin an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ittasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin fa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatawadda minhu fa qalat ya Rasulullah inni kuntu junuban fa qala innal ma'a la yujnibu. Riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, mandi oleh sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mangkuk yang besar, maka menghendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu dari mangkuk tersebut. Maka berkata oleh salah seorang istrinya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku ini sedang junub. Maka Rasul bersabda, sesungguhnya ayat itu tidak bisa junub. Qala Abu Isa hada hadisun hasanun sahihun wa huwa qawlu Sufyan ats-Tsauri wa Malik wa Syafi'i.
Babu maja firus soti tidalik. Nah ini Imam Tirmidzi menggunakan kata apa istilahnya? Rukhsah ya. Jadi bukan. Jadi kalau rukhsah ini apa? Azimah kan ya. Tapi yang azimah yang tadi kan hukum dasar. Kalau rukhsah kan sensasi. Jadi bisa dilakukan dengan keadaan tertentu yang dikesan rukhsah. Jadi ini menggunakan istilah rukhsah oleh Imam At-Tirmidzi menunjukkan seolah ya boleh saja tapi tidak jauh gitu. Rukhsah saja. Kalau rukhsah kan cuma dispensasi. Biasanya rukhsah itu kalau ada apa? Ada sesuatu yang bisa membolehkannya, maka dirukhsahkan. Ya. Walaupun di ada Imam Nawawi menggunakan istilah apa? Misalnya kan Allah Nawawi pisar muslimin wa matafir rajuli fatiha bahwa jaizun indana itu. Dia menggunakan apa? Jaizun indana wa indana wa bi hanifah wa jama'atul ulama. Itu kan istilahnya jaizun. Tapi di sini Imam Tirmidzi menggunakan apa? Rukhsah. Nah, hadis yang digunakan an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu qala iktasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jabnatin. Nah, ini kata-kata ini kan Abu bin Abbas kan ba'du azwaj ya. Siapa ba'du azwaj itu? Nah, ini ada ininya. Pastinya bukan pastinya, maka misalnya katakan yang Maimunah. Ya, nggak mungkin ba'du azwaj itu misalnya Siti Aisyah, tapi kenapa? Nggak ada koneksi, nggak ada ininya, dia nggak bisa akses ke Aisyah. Itu jadi dalam hadis juga dipahami periwayatnya macam jadi ada hubungannya. Maka ketika ba'du azwajin Nabi ya Abu bin Abbas dari siapa? Maka dipastikan dia Maimunah ya. Jadi itu pasnya Pak. Yang kenapa? Ya karena tadi di depan juga sudah ada itu ya. Nah, di jabnatin, kalau kita jabnatin kayak macam apa ya? Kayak baskom ya. Apa ya? Kita mau sedih kayak jabnat kayak baskom boleh. Nah, selesai itu para Rasulullah ayat tahu dua minggu dari situ. Waktu Rasulullah ini pun tujuan. Kalau innal malai itu air enggak jenuh. Nah, di sini tetap ini juga pendapat Imam apa dikatakan Imam Sufyan Tsauri, Imam Malik, Syafi'i boleh. Nah, tapi jabnah tadi Imam Syafi'i tetap ada istilah ada konsep mustamal di situ. Nah, maka diilustrasikan atau dihayalkan kira-kira ya jabnahnya buat mandi ya bisa ya boleh-boleh saja. Kan dia bukannya bekas ya, bukan bekas. Sisa dari ya kalau kita punya bak kita buat mandi masih ada apa? Sisanya. Jadi beda dengan kalau bekas kan di sini udah mandi gitu kan. Maka dalam tidak melanggar konsep mustamil Imam Syafi'i juga istilahnya. Kan kalau misalnya itu kan berarti ada taruh kan itu enggak, kenapa? Ya dihayalkan atau diimajinasikan ya ini jabnahnya Maimunah mandi selesai masih ada air terus apa? Berwudu yang enggak masalah. Kenapa? Karena itu agak terus lain itu air enggak junub kan kamu dia junub airnya enggak junub ya karena mungkin apa istilahnya bisa kita imajinasikan juga bahwa memang kan kaum perempuan pada saat itu kan masih apa ya kita katakan patriarki lah gitu ya dominasi kaum laki-laki. Jadi ketika laki kan kalau laki-laki yang apa perempuan menggunakan buat laki-laki itu nggak pernah ada masalah. Yang masalah kan laki-laki menggunakan atau suami menggunakan bekas atau sisa dari perempuan masalah. Kenapa? Karena masih ada pemahaman laki-laki tadi. Jadi dari kalangan ibadah di sini pun Rasul mengajarkan nggak ada masalah apa yang terjadi pada laki-laki, misalnya kelebihan laki-laki atau suami digunakan untuk istri, silakan. Itu kan itu nggak pernah dipertanyakan. Tapi kenapa dipertanyakan ketika sisa dari perempuan atau istri untuk apa? Untuk suami, karena masih ada pemahaman ya tadi kan perempuan termarginalkan gitu kan. Jadi laki-laki masih ada superioritas lah ya di tempat jati di situ seolah
ini kok menggunakan sisa darinya gitu ya. Nah, ini masih ada pesan kayak gitu. Nah, cara Rasulullah untuk apa istilahnya, ya kalau sekarang mungkin cara gender macam itu, cara menghilangkan itu dengan praktek langsung, ya nggak masalah gitu. Nggak masalah, silahkan saja gitu. Maka seperti kasus haid gitu kan, itu mereka diapain, diuzlahkan, diasingkan di kamar sendiri, nggak boleh bergaul, makan dianterin gitu. Nah ketika zaman Islam, ya mereka alunakanya masih tunggu aja, selesai sudah. Itu kan hanya sekedar apa istilahnya, bahkan harus mengatakan yang kan bahkan ketika soal etika di masjid ya, minta diulurkan atau diberikan apa sejadahnya gitu satu-satu gitu kan, tapi kayaknya yang tangan kamu kan nggak haid gitu ya. Silakan nggak apa-apa masukkan kamu kan gitu istilahnya. Jadi bagaimana Nabi mencoba menempatkan perempuan pada posisi yang sebenarnya. Jadi yang semacam itu nggak menjadi penghalang bagi mereka untuk tadi ya, untuk beribadah atau tadi untuk apa namanya bekas sisa dan bekas sisa dari mandinya itu nggak jadi masalah. Tapi juga boleh menggunakan gitu kan. Ya tadi bekas minumnya Siti Aisyah, bekas gigitan itu kan pada tradisi Arab belum tentu bisa diterima. Ya, belum tentu diterima. Ya, istilahnya kan ini minal adna ilal a'la. Jadi kan yang rendahan duluan gitu isinya. Ya, itu kan menunjukkan tidak ada yang rendahan, tidak ada yang tinggi. Maka di situ klamisi menjadi hubungan apa? Hubungan apa bahasanya ya? Partner ya. Tidak lagi patriarki laki lebih dominan gitu. Nah, prinsip partner aja gitu. Nah, itulah kesetaraan itu terjadi di situ. Rasulullah sudah membongkar tradisi yang pada saat itu dipahami baik oleh masyarakat Syaum ataupun oleh orang perempuan itu sendiri. Gitu, ya. Maqala babu majaa annal ma'a la yunajjisu syai'un wa ala Yomet. Nah, ini lekarnya itu 03 nih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قال فرعون آمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا له قبل أن آذن أنا lakum innahu lakabirukum muallimukum alladzi 'allamakum as-sihra falau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin halun bima'na mukhtalifatin ay al-ayadil yumna wal arjulul yusra walau usallibannakum bi juzu'in nakhli ay 'alaiha wa la ta'lamunna ayyuna ya'ni nafsahu wa rabba Musa ashaddu 'adzaban wa abqa adwama 'ala mukhalafatihi. Berkata Fir'aun, apakah kalian beriman? Lafaz amantum dengan mentahqiqkan dua hamzah dan menggantikan hamzah yang kedua menjadi alif bagi Musa sebelum bahwasanya aku mengizinkan bagi kalian. Sungguhnya dia itu sungguh yang pembesar di antara kalian, yang mengajarkan kalian, yang telah mengajarkan guru kalian, yang telah mengajarkan kalian akan sihir. Maka sungguh aku akan memotong tangan kalian dan kaki kalian secara bersilangan. Ini menjadi hal dengan makna berbeda, artinya tangan yang kanan dan kaki yang sebelah kiri. Dan sungguh aku akan salib kalian di pongkol pohon korma, artinya di atasnya. Dan sungguh kalian akan kamu akan mengetahui siapakah di antara kami, yang dimaksud adalah dirinya Fir'aun dan Tuhannya Musa, yang paling sangat keras azabnya dan kekal, yang terus-menerus atas menyalahinya. Qalu lan nu'siraka nakhtaraka ala ma ja'ana minal bayyinati dallati ala sidqi Musa wallazi fatarana khalaqana qasamun aw atfun ala ma taqdi ma anta qadin
ay isna' ma qultahu innama taqdi hazil hayatad dunya an-nasbu ala ittisai ay fiha wa tujza 'alaiha fil ukhra fil akhirati. Tukang-tukang sihir mengatakan kami tidak akan memprioritaskan kamu, kami tidak akan memilih kamu atas apa yang telah datang kepada kami daripada bayinah yang menunjuki atas kebenaran Nabi Musa dan yang telah menciptakan kami. Ini menjadi sumpah atau atop atas maka hukumkanlah apa yang kau itu menjadi hakimnya. Artinya lakukanlah apa yang engkau telah ucapkan. Hanya saja engkau menghukumi ini di kehidupan dunia. Nasabnya itu atas keluasan, artinya di dunia, dan engkau nanti akan dibalas atasnya di akhirat. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana minal isyraki wa ghairihi wa ma akrahtana alaihi minas sihri ta'alluman wa amalan li mu'aradati Musa wallahu khairun minka sawaban iza uti'a wa abqa minka azaban idza usiya. Sesungguhnya kami beriman dengan Tuhan kami supaya ia mengampuni bagi kami akan kesalahan-kesalahan kami daripada berbuat musyrik dan yang lainnya, dan apa yang engkau tidak sukai dari kami atasnya daripada sihir, pembelajarannya dan pekerjaannya karena melawan Musa. Dan Allah itu lebih baik daripada engkau pahalanya apabila ditaati, dan lebih kekal daripada engkau azabnya apabila dimaksiati. Allah Ta'ala innahu may ya'ti rabbahu mujriman kafiran ka fir'auna fa inna lahu nar jahannama la yamutu fiha fa yastarihu wa la yahya hayatan tanfa'uhu. Allah Ta'ala berfirman, sungguhnya orang yang datang terhadap Tuhannya dalam keadaan berdosa, artinya kafir seperti Fir'aun, maka sungguh baginya itu neraka jahanam. Tidaklah ia mati di dalamnya, maka ia tidak bisa istirahat, dan tidak pula ia hidup, tidak mendapati kehidupan yang bermanfaat terhadapnya. Wa may yatihi mu'minan qad 'amila shalihati al-fara'ida wan nawafila faulaika lahum darajatul ula jam'u ulyan wa annas a'la. Dan siapa orang yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, maka sungguh ia telah melakukan amal-amal soleh yang fardu dan yang sunnah, maka bagi mereka itu ada derajat-derajat yang tinggi. Al-ula menjadi jamak dari ulyan, untuk muannas dari a'la. Jannatu adnin ay qamatin bayanun lahu tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka tatahhara minaz dzunubi. Jannatu adnin, surga-surga adn yang berdiri, ini menjadi bayan dari darajatul ula, yang mengalir dari bawahnya itu sungai-sungai yang orang-orang tersebut kekal di dalamnya, dan itu adalah balasan bagi orang yang mensucikan diri, yang suci dari dosa-dosa. Summa qala wa laqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi ila akhir wallahu a'lam. Qala Fir'aun amantum tahti silahkan disatuhi. Qala, berkata Fir'aun apa katanya? Amantum tahti hamzah, amantum ya. Jadi apa, ada pertama istifham ya. Kemudian apa yang dijalankan yang sudah dua hamzah, dua hamzah. Apakah kamu beriman lahu kepada Musa qabla azana anak azana yang sebelum aku izinkan azan ya. Apa? Aku izinkan bagi kamu. Ini Fir'aun curiga, innahu lakabirukum alimukum. Sebenarnya mabiru saya itu apa? Dalam kabirukum, artinya
pembesar kamu gitu. Yang pembesar kamu artinya alimukum yang ngajarin kamu, jangan-jangan alladzi allamakum syihra, yang mengajarkan kamu sihir. Faqti anna aydiyakum wa arjulakum billahi, maka tunggu aku akan potong tangan kamu dan kakimu di silangan. Alum di mana mustalifatin ai al ayyuna wa rijlil yusra. Jadi kalau dipotong tangan kanan maka kaki yang kiri, kalau tangan yang kiri kaki yang kanan ya. Apalagi sampai situ wali usalliban apa? Usalliban aku ya. Usalliban akum fi juzu'in nakhli ai alaiha, dan aku akan mensalib kamu di pokok-pokok di yang pohon korma yang alaiha. Wa ta'lamuna, yang sungguh kamu akan tahu ayyuna, yakni nafsahu wa rabbahu, siapa di antara kami itu maksudnya apa? Antara dirinya Fir'aun wa Rabb Musa dan apa? Tuhannya Musa, kan kami itu siapa gitu ya. Jadi kami bukan antara Nabi Musa dengan Fir'aun, ini udah Nabi Musa dengan apa? Dengan Fir'aun dengan Tuhan yang Nabi Musa. Asyadu azaban apa? Yang lebih keras siksaannya dan kekal, artinya adwamu ala muqala, yang apa? Yang lebih apa? Yang dikekal atas dunia. Jadi di sini tadi kan sudah kita di depan sudah dibicarakan yang dikhawatirkan Nabi Musa dengan sama kehebatannya gitu ya, sama-sama juga segala macam, itu dikhawatirkan malah mereka nggak beriman gitu. Nah itulah di situ bahwa yang ya kalau dalam mata Qur'an la ya'riful wali illa wali, ya tidak ada yang tahu wali itu wali. Jadi yang tidak ada yang tahu kehebatannya Nabi Musa itu apa gitu, kecuali ya tukang sendiri yang tahu. Nah kalau begitu berarti Firaun tahu nggak? Kayaknya nggak tahu dia. Ini kayaknya Firaun nggak tahu dia. Ya maksudnya nggak bisa membedakan. Gitu. Makanya katakan apa? Dan kabirukum ini jangan ya ini kamu diajarin sama Musa nih gitu kan. Karena Nabi Musa kan orang istana juga. Artinya orang-orang Mesir ini kan memang Mesir yang kenal dengan Nabi Musa. Ya kan Nabi Musa orang istana, kan kita di istana. Di istana kita tahu semua pejabat-pejabat istana tuh orang itu tahu semua. Jadi wajar kalau Firaun curiga, ya jangan kamu juga diajarin sama Musa nih apa hebatnya kamu gitu. Jadi istilahnya penilaian tentang wahyu dalam pengertian mukjizat ya dalam pengertian ada kesamaan itu yang hanya mereka ya. Sama Al-Quran itu sama. Al-Quran itu punya mukjizat di balaghah. Siapa itu? Ya di balaghah kita enggak ikut juga gitu. Ya kan? Apa itu mukjizat? Gimana keindahannya? Kita nanya, gimana indahnya? Dan kita enggak apa? Yang enggak ngerti ya. Oh, indah kalau dibaca ya, indah yang dibacakan itu pembacanya kan. Udah, itu juga apa irama-irama itu aku yang tahu ada bayati apa-apa itu mereka yang tahu kan, kita Allah aja nggak tahu sih saya. Ya Allah tarikannya ya kita nggak tahu gitu, jadi yang tahu yang paham apa nggak tahu mungkin gaya-gaya itu. Wah ini Ros mau bayati jauh-jauh itu kadang sama teman-teman itu macam-macam kita nggak paham. Artinya zauqnya itu, jadi artinya mukjizat itu tidak semua orang bisa tahu itu tidak. Al-Quran mukjizat, siapa yang mukjizat? Ya orang yang paham. Bagi orang awam yang nggak ngerti apa-apa. Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika Mas bisa mendengar apa bacaan Al-Quran, ya dia orang Arab. Ya kan? Paham. Jadi ada sesuatu yang berbeda dengan kalam biasa. Sama Fir'aun juga. Emang tukang sihir Fir'aun, walaupun bentuknya sama gitu. Bentuknya sama, kayak sihir, ini jadi ular gitu kan. Tapi tukang sihir tahu ini bukannya sihir, bukannya sulap ini gitu. Dia tahu.
Siapa yang tahu itu? Yang paham. Maka Al-Quran menjadi petunjuk kan bukan dari mutakin. Ya, artinya dia dibaca nggak sama orang-orang ya orang-orang tersebut baca Quran bukan hanya baca apa gitu kan atau bukan. Tapi diundang nggak? Ternyata enggak. Karena sudah ada mutakin. Jadi ada dasarnya ketakuannya Quran. Bahkan di informasi yang sekarang itu kitab yang paling sering masuk laboratorium, maksudnya masuk dalam kajian-kajian itu Al-Quran. Di barat pun paling sering masuk dalam kajian-kajian. Jadi Al-Quran sebagai objek kajian. Kalau kita kan bukan objek kajian, dia kan sebagai petunjuk, sebagai pedoman dalam hal ini kan sebagai pusat kajian. Tapi apakah menjadi, mungkin saya bisa menjadi bisa menjadi petunjuk nantinya ketika mereka menyadari akan kemudahannya gitu kan. Sekarang kan juga ada bukan mencari salah sih, celah untuk melihat sisi negatif Quran itu hampir tertutup gitu. Maka cari mana saya hadis sangat problematik gampang. Al-Quran sudah tertutup, mau dicari kemana jadi kenapa? Anak nazik wa inna ulah hafidun. Ya walaupun sekarang muncul misalnya udah tidak saya itu hilangkan saja. Musuhnya kepada musuh agama paham musuhnya ke Tuhan aja musuh agama. Mana sah min ayatin al manusia ya kalau yang Al-Quran yang mengatakan mana sah nggak akan dihapuskan. Manusia biasa mau menghapuskan Quran 300 ayat kita. Itulah kemana? Ke menteri agama. Jangankan menteri agama. Siapapun nggak bisa gitu. Karena dia bukan punya manusia. Gitu. Karena dia masih berasumsinya apa? Punya manusia gitu. Jadi bisa emang main apa? Udah ini saja gitu. Udah lain harus dibaca lagi. Quran yang lawanan ayat nggak bisa. Ya. Nah, yang kan dia nggak paham ya. Tapi yang istilahnya mukjizat diketahui oleh orang yang tahu itu mukjizat gitu. Itu kalau Nabi Musa itu kan dia sama gitu. Mukjizat dari sisi apanya misalnya? Sisi sayangnya gitu. Murid Bukhail kan pernah nulis juga sayang dan Bible pernah. Dan dia berkesimpulan bahwa antara Bible dengan Al-Quran yang lebih mendekati kebenaran sains itu kan Al-Quran. Jadi teori sains bukannya tafsir, tapi teori sains itu dengan informasi apa itu lebih mendekati kebenaran dibandingkan Bible. Mungkin pernah ada orasi mau berapa lah waktu saya masih alia itu waktu rektornya dan itu mengatakan saya percaya kalau Al-Quran itu antara sains itu lebih cocok dan artinya dia bukannya istilahnya bukan buatan manusia karena pada abad itu sudah informasi itu nggak mungkin. Pertanyaannya apakah orang Islam? Jadi sih waktu direktur untuk katakan untuk yang Islam bukan hanya itu. Islam itu nggak hanya mengaku itu ada. Apakah saya teman Islam? Kita mengatakan bahwa kebenaran Al-Quran di sisi saya itu terbukti. Dan untuk Islam itu nggak hanya itu aja, nggak hanya itu. Artinya di situ dari sains, ya ini bisa mengakui kebenaran pemujizatan Al-Quran. Kenapa? Pada masa itu informasi yang seperti itu masih apa? Masih manusia masih belum ada informasi macam itu. Gitu. Yang itu sesuai dengan sains. Ketika dia mengatakan ternyata ini bukan manusia, dan itu bisa jadi kan? Ini pasti informasi dari yang nggak tahu lah dari siapa. Ya, sekali lagi bahwa Fir'aun mungkin nggak ngerti kalau itu mukjizat. Yang dia tahu tukang sihir sama tukang sihir sama Nabi Musa sama gitu di mata dia. Tapi yang tahu itu mukjizat apa? Tukang sihirnya, maka tukang sihir itu langsung apa? Beriman. Gitu. Nah, tapi tadi Nabi Fir'aun mengatakan kamu beriman sebelum aku perintahkan gitu kan. Nah,
Ini akan diapakan? Dipotong secara bersilangan, bahkan apa? Akan disalin. Jadi nggak selesai sampai situ. Ya. Oh, tukang sihir menjawab, la nuksiroka, naktaroka, ala maja'ana minal bayyinah, ajarati ala sisi Musa. Dan nuksiroka artinya nggak ngaruh itu. Nah, nggak akan, maksudnya nggak berbekas ya. Kami nggak akan, artinya apa? Kami nggak akan memilih kamu gitu. Jadi nggak pengaruh kamu mau gitu kan, ala maja'ana minal bayyinah. Atas apa yang telah datang kepada kami minal bayyinah, atau kan minal bayyinah. Kan bayyinah itu kan, sekiranya katakan ada mukjizat. Tapi banyak yang mengatakan ada berarti ada sikin Musa. Itu apa? Bukti atas kebenaran Nabi Musa. Ya maka bayinya itu adalah sebuah mukjizat. Karena yang punya mukjizat hanya Nabi. Artinya kebenaran Musa bahwa dia seorang apa? Seorang Nabi. Nah, tukang itu tahu bahwa yang dilakukan Nabi Musa itu bukan apa? Bukan itu. Nah, maka setiap mukjizat yang dimiliki oleh para Nabi sesuai dengan masaknya. Ya Nabi Musa dengan seperti itu, Nabi Muhammad, Nabi Isa itu sesuai dengan trennya pada saat itu. Karena kalau nggak sesuai dengan trennya nggak akan punya pengaruh apa-apa. Ya bisa catat tadi kalau itu maka ketika Rasulullah awal-awal dakwah itu kan Abu Jahal kan bahasa kasarnya kan mau apa ya? Memponis, mau mengejek Rasulullah sebagai apa? Ya. Oh dikasih tukang sihir kita tahu tukang itu bagaimana itu kan gitu kan udah anggap aja tukang sihir itu kan tapi kita terus ini tahu tukang itu bagaimana udah anggap orang gila kita tahu yang orang gila itu gimana gitu. Kita susah untuk kira-kira yang enak disebut itu Muhammadnya kenapa sebagai apa kan tapi katakan ahli syair gitu kan syair kenapa karena Quran yang dibacakan itu seperti hipnotis orang-orang gitu baca Al-Quran orang pada nah termasuk setelah Umar Khattab masuk Islam kan mereka kaget itu gitu. Nah, bisa seperti bahkan termasuk yang galak juga gitu. Tapi dengan Al-Quran itu kita dikhawatirkan oleh mereka apa? Al-Quran kan Abu Bakar Siddiq kan kalau baca Quran itu di depan rumah terus aku bacanya sana apa istilahnya ayat sampai mereka sampai orang itu berkumur melihat ada yang beriman nah, mereka khawatir maka kalau mereka di ayat kan mereka ngapain tutup kuping mereka enggak. Nah, apa yang bisa mereka buktikan bahwa itu bukan mukjizat? Mereka paham itu bukan perkataan manusia. Tapi kesombongan menutupi kebenaran itu. Kan mereka bagaimana caranya? Ya udah, ini Muhammad mau dibilang apa nih? Udah bilang aja dia orang gila. Kita tahu orang gila itu gimana? Kan justru itu ada kan berkaitan sebagai orang gila gitu kan. Terus udah kan tukang sihir. Ya tahu tukang sihir itu seperti apa. Nah, makanya yang terakhir kan syair ya, ahli syair. Ya, syair mereka juga tahu seperti apa ya orang pembuat syair itu seperti apa. Nggak bisa memponis Rasulullah seperti apa gitu. Ya, tukang syair juga, majnun juga, tukang syair juga kan semua itu kata semua nggak bisa meruntuhkan apa kebenaran Rasulullah gitu kan. Waladzi fatarana khalaqana bisa kosong juga siapa atau alama ya. Jadi waladi wawnya itu bisa waw kosong ya. Dan demi yang telah menciptakan kami juga di sini apa? Oh itu ya atau kemana? Dimana alama jana ya. Keduanya. Fak lima antakadnya putuskanlah apa yang kamu putuskan itu. Artinya isna ma'kul tahu ya. Mau apa kayak terserah. Itulah. Salah satunya yang waktu Raja Najasyi menanyakan kepada waktu di Habasyah ya, apakah ada orang yang sudah beriman itu murtad? Kan tidak ada. Abu Sufyan di dunia nggak ada yang itulah iman. Kalau dia sudah merasakan manusia iman nggak ada apa, nggak ada yang murtad. Ya. Jadi kalau iman itu kalau dia sudah merasuk maka tidak ada yang murtad. Nah, pertanyaannya kalau sekarang ada yang murtad, iman itu belum merasuk. Nah, kalau dia udah itu nggak mungkin dia murtad. Ya. Innama taqdi hadhihi hayat. Sebenarnya kamu memutuskan hanya di kehidupan dunia saja. An-naswat sah ai fiha hanya dunia. Waktu zalanya fil akhirah. Kenapa? Kamu akan juga di akhirat. Inna amanna bi rabbina liyaghfirana khataya. Kami beriman dengan Tuhan. Sudah apa? Bi rabbina sudah enggak bi rabbi Musa, enggak langsung sudah kenapa sudah beriman di depannya ini langsung Pak. Inna
Musa, dan apa yang kau paksakan ya, kau paksakan ya, kau paksakan kami dari apa sihir ya, baik ta'aluman wa amalan ya, belajar mengamalkan untuk apa, untuk melawan Nabi Musa. Mau khairun inka jawaban tidak uti dan Allah itu lebih baik daripada kamu. Artinya apa? Tadi kan ganjaran kan dijanjikan kan di depan kan, sebagian kalau kami menang kan udah diperjanjikan. Ternyata langsung mengatakan ya Allah lebih baik ya, ganjaran pahalanya itu uti apabila apa yang kita hati wabqa dan lebih minka azaban tidak usia apa, dan apa di azabnya lebih kekal dibandingkan kau kalau apa ini di maksiat. Qala ta'ala innahu mayati rabbahu mujriman kafiran kafiraun ya, orang yang datang kepada Tuhan yang kekatnya berdosa itu datang sudah selesai ini ya, yang berdosa artinya mujriman kafiran kafiraun fa inna lahu nar jahannam, maka baginya apa, nar jahannam la yamutu fiha, tidak mati di dalamnya, dalam neraka. Artinya kalau mati apa? Tari itu dia makan apa? Istirahat. Oleh Yahya tidak hidup. Loh, kok nggak mati ya lumba? Apa? Tidak mati tapi nggak apa? Nggak hidup. Ya kalau nggak hidup kan mati gitu ya. Artinya apa? Yahya hayatan tanfa'uhu ya. Mati yang apa? Nah, bermanfaat. Kalau orang mati kan bisa mempengaruhi, misalnya orang hidup kan bisa apa? Bisa lari segala macam. Hidup pun nggak bisa ngapa-ngapain istilah gitu, hanya merasakan apa, siksa, tapi nggak mati juga ya. Kalau dia mati malah enak gitu kan ya. Jadi apa, dia stari bisa istirahat ya. Mati pun tidak, hidup pun tidak, masih hidup dia itu hidup juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau orang hidup pun bisa kabur, bisa kemana di neraka, dia nggak hidup juga, tinggal hidupnya nggak hidup bermanfaat ya. Hidup hanya merasakan apa, merasakan siksanya. Nah itu yang berdosa. Wa may yatihi mu'minan, dan orang yang datang pada hal keadaan beriman pada amal solehati, dan itu ia beramal soleh apa itu apa al-faraidha wa nawafilah ya, dengan amal-amal fardu dan amal-amal sunnah. Ulaika hum darajatul ula ya, mu'lian mu'annas wa ala, jadi mulai itu apa namanya jamak ya, jadi baginya itu derajat yang tinggi. Apa itu jannat wanin? Jannat wanin iqamati bayan lah. Tajri min tahtiha anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Kata haramnya penuh. Itulah apa? Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang apa dalamnya. Itu balasan orang yang apa? Orang yang tazakka ya, orang yang tatahhara min dzunub, yang membersihkan dari apa? Dari dosa. Kata-kata tazakka ada dua. Kalau memang tazakka atau haram itu berarti apa? Pernah berdosa, terus apa? Membersihkan. Ini gimana kawan tadi ke tukang sihir, ya kan? Kalau yang awal kan ke Fir'aun, mujriman, ya. Tapi ada orang apa? Mentazakka, membersihkan. Kalau sesuatu yang membersihkan berarti kena kotor gitu. Jadi istilahnya di situ keadaan itu yang nggak masalah. Orang tukang sihir itu pernah kotor sebelumnya, tapi ketika dia tazakka, membersihkan dari dosa, maka dikatakan apa? Inna aman bi rabbina liyagfirlana, berarti itu tazakka, membersihkan. Maka dia artinya di sini tidak ada seperti para nabi ya, tidak ada yang yang suci dan yang putih tanpa noda gitu. Allah pun tidak seperti itu. Jadi manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak berdosa, tapi yang terbaik ketika dia berdosa langsung dia apa? Bertobat, karena tidak ada manusia yang tidak berdosa gitu. Ya. Ini apapun seketat apapun menjaga dirinya gitu kan. Kali Rasulullah saja setiap hari tidak kurang dari 100 kali 70 sampai 100 kali beristighfar. Nah, padahal dia sudah gufir lahu atau mungkin mengatakan atau juga sudah masuk, tapi kekhawatiran akan sesuatu yang beliau lakukan ada terindikasi berdosa, maka istighfar adalah salah satu alternatif yang terbaik gitu ya. Summa qala wa laqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi wa al-Fatihah.
iya mustahil suatu muslim problemnya. Astagfirullahaladzim, 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 ya Allah, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama اللهم صل وسلم انوار الاسرار وكل لفظ الابيض مفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار والأطهار وأسهل الأخيار عاجل جامعا لله وأفضله وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا علما اللهم على كل حال نعوذ بالله من الحسنى علما نافعا وفهما زكيا وعلما قبلا قلبا منورا ولسانا ذاكرا ولقنا جميلا فرزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا بركا في أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا عالما توفيقا حسنا من رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الحق حقا اتباعنا الباطل باطلا واجتنابا عن الحياة مرحوما وتفرقنا من ثم ثبت قلوبنا على المحد والسلة وارفعنا إلى سنة الرسولة وتوفنا على ملة الرسولة واصرنا في سنة نجاة ويسلمنا شكا حبك حب ما يحبك حب ما يقرب إلى حبك وما يحبك حب إلينا من عندنا وما يا شر الله ومن تشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر فإنك أقول توكل الحق وإذا مرضت فهو يشفي شيئا وغضنا يا وحده جميع أهل بيتنا إخواننا أخواتنا في بلد المسلمين صلى مرضى الشيخ بمحرك صلى مرضى الشيخ بمحرك وحاب وما اشف أمراضهم يا مغفر شفاء عاجلا لا يفنتك الموئية والصحة والسلامة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ثم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والصلاة على سيدنا محمد وآله وصحبه المرسلين سلام يزيدون وسلام على المرسلين والحمد لله من قبل يا كريم.